Seperti talak. Allah sebutkan dalam surat At-Talaq ayat pertama, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Kata Allah, wahai nabi, yaitu kaum mukminin, kalau kalian ingin mentalak istri kalian maka ikuti aturannya, liiddatihinna, ada aturannya. Kalau ingin cerai istri harus istri dalam kondisi suci belum digauli. Talak satu. Tidak boleh seorang laki kemudian marah langsung talak padahal istrinya lagi haid, haram hukumnya. Disebut talak bid'i, talak bid'ah, haram. Atau sudah dia gauli istrinya kemudian jatuhkan talak, juga hukumnya haram. Mau talak istri yang sunnah, lagi emosi nih, tunggu, istri tungguin dulu dan kita yakin ini sudah istikharah, sudah pokoknya saya ingin ceraikan istri saya. Ada aturannya, tidak sembarang. Aturannya tunggu istri haid, kemudian dia suci, ketika dia selesai haidnya dia sudah suci, tidak boleh digauli baru ditalak, itu baru boleh. Dan itu pun harus talak satu. Kata Allah, jangan tilka hududullah, ini aturan Allah, jangan kalian langgar. Kemudian Allah mengatakan, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Kalau kalian sudah mentalak istri, jangan usir istri dari rumah. Dia masih di masa iddah, dia punya hak untuk tinggal di rumahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhrujuna, dan istri juga tidak boleh kabur dari rumah. Illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali dia melakukan perbuatan keji, entah dia berzina, entah dia hubungan sama laki-laki, entah dia mukul-mukul suaminya, entah dia ngamul-ngamul, itu boleh dikeluarin. Tapi kalau dia tenang-tenang saja, enggak boleh diusir dan enggak boleh juga keluar. Kata Allah setelah itu, tilka hududullah, ini aturan-aturan Allah, batasan Allah. Fala wa may yata'adda hududallah, siapa yang melanggarnya faqad dzalama nafsah. Sungguh dia telah menzalimi dirinya. Nah, ini aturan ini sudah banyak yang melanggar. Coba mana orang cerai di kaum muslimin. Ada yang ikut aturan aja enggak ngerti gimana mau cerai. Enggak tahu kalau cerai itu harus suci, tidak digauli baru boleh jatuhkan cerai talak satu. Mana orang enggak ngerti orang. Punya emosi kamu cerai, istri lagi haid. Baru digauli kamu cerai, digauli tadi pagi, sore sudah dicerai. Langsung talak 3, bukan talak 3, saya talak 1000 ya. Gimana? Bahkan belum dicerai sudah dicerai suruh pulang ke rumah, istrinya enggak apa-apa disuruh diusir. Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyut, jangan keluarkan mereka dari rumah mereka. Intinya pelanggaran banyak. Melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, perceraian juga. Allah mengatakan, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Kata Allah, cerai itu 2 kali. Cerai pertama, cerai kedua, cerai ketiga. Kalau cerai ketiga sudah tidak bisa balik kecuali istri nikah dengan laki-laki lain, digauli, dicerai baru kawin lagi. 2 kali. Kata Allah, fa imsakun bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Kalau kamu sudah cerai istrimu, kemudian kamu balik lagi, kamu harus pegang dengan baik. Kembali dengan baik, bukan kamu kembali kamu hina lagi, kamu dampak lagi, kamu KDRT, enggak. Fa imsakun bima'ruf. Caranya kalau kamu kembali cara yang baik. Au tasrihum bi ihsan. Kalau cerai yang baik-baik. Bukan pukul kepalanya baru cerai, enggak, ngomong baik-baik. Kita harus cerai sepertinya. Ngobrol baik-baik. Cerai baik-baik. Kalau kamu pertahankan istri, pertahankan baik-baik, kalau cerai baik-baik. Dan kata Allah juga, tidak halal bagi kalian mengambil uang yang sudah kalian berikan kepada istri. Sudah dikasih hadiah, dikasih ini, diambil kembali. Tidak boleh. Setelah itu Allah sebutkan di akhir, tilka hududullah. Fala ta'taduha. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Inilah batasan-batasan Allah. Jangan dilanggar. Siapa yang melanggar maka dia telah berbuat zalim. Orang melanggar. Cerai kacau, bertengkar, banting-bantingan, lempar-lemparan, cerai. Itu cerai baik-baik enggak? Nabi ketika mau cerai istrinya dia bilang apa? Kemarin tinggal pilih, mau hidup sama saya susah? Kalau enggak, umatikunna, saya kasih kamu pemberian, kemudian usarrihkunna sarahan jamila. Saya ceraikan kalian dengan cerai baik-baik. Ini tidak dijalani oleh kaum muslimin. Ketika aturan Allah tidak dijalani, lihat apa yang terjadi. Perceraian mengakibatkan fatal. Anak-anak kacau, tidak ada yang perhatian, dendam membara antara bekas suami bekas istri, tidak putus satu nikah untuk menyingkirkan suaminya nikah lagi untuk menyingkirkan istrinya, anak-anak jadi korban, pertengkaran melulu. Kenapa? Karena semua melanggar aturan. Yang nikah tidak punya ilmu, yang cerai juga tidak punya ilmu. Ini contoh bahwasanya kita ini banyak melanggar. Kita ini banyak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus belajar. Kalau bagaimana mau tahu kalau tidak belajar. Ini problem besar di komunitas kaum muslimin, mencerai tidak pakai aturan. Kalau kita lihat misalnya kita baca sejarah sahabat. Sahabat cerai, biasa tidak ada ribut-ribut, tidak cerita dendam-dendam, istri dendam sama bekas suami bekas sama dendam istri, enggak ada. Dan mereka pakai aturan. Dan banyak orang cerai tidak ada jalan keluar.
Kenapa mereka tidak bertakwa dalam menghadapi perceraian? Allah mengatakan ayat ini terkenal, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Ini ayat di mana? Di dalam surat Tolak, di dalam surat cerai. Allah sebutkan kalau kamu bertakwa kepada Allah, meskipun kamu mencerai atau kamu dicerai pasti ada solusi. Namun kebanyakan perceraian yang terjadi tidak ada solusi. Baik yang mencerai maupun dicerai tidak ada solusi. Kenapa? Tidak menghadapinya dengan takwa. Batasan Allah dilanggar semuanya. Kata Allah, kata Nabi, wahadda hududan fala ta'taduha. Allah bikin batasan, jangan dilanggar.